Selamat Panmi. Anak-anak, gimana kabarnya? Baik, Pak. Pendeta. Luar biasa, Pak. Baik, Syukur Pak. ya. Baik, Pak. Nah, kita membaca kisah Rasul 18. Kisah para Rasul berapa, Pak? 18. 18. Kisah para Rasul 18. Ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu? Oke. Udah. Ini adik-adik ini ada banyak. Pak Pendeta ajak adik-adiknya baca satu ayat dari Berliani, Sadan, terus ke siapa lagi nih? Ya, terus ya. Nanti Oke, kalau Pak. Pak baca Berliani boleh mute, ya. Sekarang kan Ya, unmute, nanti boleh. Nah, ya. Nah, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu ingin mendengar. Kami menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke ya, Berliani akan membaca, yang lain di unmute ya. Nanti Halo, Liani. Yuk, Liani mulai baca yuk. Di unmute dulu mungkin. Korintus. Kemudian Paulus dan Korintus. Oh, sinyalnya ya? Sinyalnya putus-putus. Oke, dari Ale dulu deh kalau gitu. Ale ayat 1 mungkin. Paulus di Korintus. Kemudian ayat 18. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Oke, ayat 2-nya Keisha. Di Korintus dia berjumpa dengan seorang yang bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Dia baru datang dari Italia dengan istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus tinggal ke rumah mereka. Oke, ayat 3 Evan. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ayat 4 Obed. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Oke, ayat 5 nih ya. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Ayat 6 Sari. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, dia mengembas debu dari pakaian dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu
tertumpah ke atas kepalamu. Mulai dari sekarang aku akan pergi ke bangsa lain. Ayat 7, Mima. Datang ke rumah seorang bernama Titius. Ayat 8, Belin. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri dibaptis. Ayat 9, Jessica. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Ayat 10, Safa. Oh, belum ya. Kalau gitu Javier. Oke, ada suaranya juga. Mungkin Liani ayat 10. Ya Kak, saya Sebab aku bisa. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya aku. Menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Oke. Boleh sampai ayat 11. Boleh. Liani ayat 11. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Oke, baik ya. Adik-adik tadi sudah membaca. Kita lihat, ini pertama kali kita disambut dulu, welcome ya, pakai bahasa Inggris nih. Udah pada pinter bahasa Inggris belum? Welcome to Sunday School. Nah, cerita kita diawali dengan ada 2 orang, namanya Aquila dan Priscilla. Jadi, kalau Aquila dan Priscilla, yang mana yang laki, yang mana perempuan? Aquila yang perempuan. Ya. Aquila perempuan atau Aquila yang laki-laki? Ya. Aquila laki-laki, Priscilla perempuan. Berarti Aquila suaminya, Priscilla istrinya. Mereka tadinya tinggal di Roma. Ya. Kalau adik-adik yang suka main bola, nah Jafir nih suka main bola. Itu seringkali orang suka pertandingan sepak bola di Itali. Ya. Ada AS Roma, ada yang pernah dengar nggak? AS Roma. Pernah. Nah, jadi itu satu kesebelasan. Nah, ini ada di sini ya, kota Roma tuh di sana. Nah, mereka pertama tinggal di situ. Tapi kaisarnya nggak seneng sama orang yang berbeda bangsanya. Aquila sama Priscilla orang Yahudi. Sedangkan mereka orang Roma, orang Itali. Mereka nggak seneng. Karena nggak senengnya kebiasaannya berbeda. Agamanya berbeda. Kulitnya juga mungkin berbeda ya. Akhirnya diusir. Bukan hanya Aquila dan Priscilla aja yang diusir, tapi semua orang yang berbeda. Ya. Orang nggak suka karena berbeda agama, bangsa, dan kebiasaan. Ya. Lalu mereka pindah. Pindahnya kemana? Ke kota Korintus. Kota Korintus itu jauh dari kota Roma. Negaranya juga berbeda. Kalau Roma di Itali, kalau Korintus itu di Yunani. Ya, pendeta berdoa supaya kalian suatu saat ada yang sampai ke Yunani. Ada yang mau nggak ke Yunani?
Ya, Mau Pak, kotanya mau. Pak. ya Mau, kotanya Pak. indah. Ya, jadi kotanya indah Yunani itu di sana ada Korintus. Lalu disitulah Rasul Paulus bertemu dengan Aquila dan Priscilla. Mereka ini pekerjaannya sama. Ya. Pekerjaannya apa? Tukang bikin kemah. Ya. Zaman itu kemah itu ini sering dibutuhkan buat tenda. Karena orang belum punya rumah gedung seperti sekarang. Sekarang orang punya rumah terbuat dari apa? Tembok ya, pasir. Zaman itu ada yang masih tinggal di tenda. Atau kalau tentara perang, tinggalnya itu di tenda. Kemudian juga kalau naik perahu, perahunya pakai tenda. Nah, itu ya. Paulus tinggal di rumahnya karena pekerjaannya sama. Tapi bukan hanya tinggal saja. Di situ juga Rasul Paulus mengajarkan tentang Tuhan, tentang firman Tuhan. Jadi mereka jadi seperti bersaudara. Rasul Paulus dikasih makan ya. Dikasih apa lagi tuh oleh Priscilla? Kasih minum ya. Selain dikasih makan, minum, dikasih tempat tinggal gratis. Makin dekat mereka ya. Ternyata Paulus sampai di sana. Nah, adik-adik, zaman sekarang juga orang masih ada yang nggak suka sama yang beda. Kalau ada, maaf ya, ada anak yang gendut sekali, suka diledekin nggak? Ya, nih di foto itu ada yang gendut nggak? Ya, ada di TV ya, ada anak umur 15 tahun beratnya 130 kilo, mau diledek, ya. Nah, kalau enggak kurus banget. Orang yang berbeda suka diledek. Kalau sekarang namanya dibully. Atau orang itu diledekin karena apa? Karena faktor kaya dan miskin. Ya, kalau orang miskin suka diledekin, ya. Jadi bukan hanya zaman itu aja, zaman sekarang juga orang suka diledekin. Nah, Paulus karena tinggal dengan Aquila dan Priscilla itu memberi hiburan buat Aquila. Seneng ada yang bantu ya, nggak sendirian. Diberi kesabaran, apalagi dikuatkan melalui firman Tuhan. Nah, apa yang dilakukan ini namanya setia kawan. Ya, jadi kalau ada teman adik-adik mengalami kesulitan, adik-adik mendoakan itu namanya setia kawan. Tuh ya. Kalau adik-adik punya teman sakit, dikunjungi ya, itu namanya setia kawan. Nah, kayak di itu ya, di layar kita. Ada yang pakai jilbab, itu kan berbeda ya. Jadi kalau hidup itu harus siap dengan yang berbeda. Nah, lalu di sini ada anak yang mendoakan. Adik-adik mana yang suka dilakukan, mengunjungi yang sakit atau suka mendoakan? Pak Pendeta tanya dulu. Atau dua-duanya nggak pernah dilakukan? Ya. Coba siapa yang pernah cerita? Ada yang pernah mengunjungi yang sakit? Yuk adik-adik kalau mau ngomong di unmute dulu ya. Boleh. Seva. Ya. Pernah nggak mengunjungi yang sakit, Seva? Oke ya. Tapi yang jelas kalau adik-adik mengunjungi teman yang sakit, mendoakan yang sakit itu namanya adik-adik setia kawan. Ya.
teman sekolah, teman sekolahnya, teman sekolah minggu juga bisa, atau saudara, ya. Nah, kemudian Paulus itu pada waktu di Korintus, ternyata nggak semua orang sayang dia, ya. Manusia itu tidak semuanya disayangi oleh semua orang. Ada yang benci, ya. Makanya Rasul Paulus ada yang memusuhi. Nah, siapa yang memusuhi? Nah, yang memusuhi justru orang Yahudi. Tuh ya di sana ya. Oh, Rasul Paulus tuh mengajarkan tentang cinta kasih, mengajarkan tentang Tuhan. Tapi orang Yahudinya malah nggak suka. Ya. Jadi kalau adik-adik berbuat baik, tidak semua orang itu suka. Ya. Kalau adik-adik mengajarkan tentang Tuhan, ya tidak semua orang juga suka. Tuh, ya orang-orang Yahudi galak sekali tuh. Ya. Adik-adik belum pernah kan dimarahin, ditunjuk-tunjuk? Ya. Kalau dijewer pernah. Nah, Kayaknya dulu pernah, ya, Pak. pernah dulu ya. Nah, lalu apakah kalau ada orang yang nggak suka Rasul Paulusnya terus berhenti berbuat baik? Ya. Enggak. Tuhan Yesus melihat berbuat baik itu nggak boleh berhenti hanya karena ada yang tidak setuju. Ya, jadi dia terus berbuat baik. Ya, tuh lihat di sini ya, yang membuat ini pintar sekali nih ya, belajar dari jam dinding. Ini yang bikinnya nih Kak Wempi ya. Coba belajar dari jam, tahu nggak adik-adik? Ya. Jam tuh walaupun nggak pernah dilihat ya, pada waktu kita tidur, dia tetap jalan kan. Artinya apa? Dia berbuat baik buat manusia, memberitahu ya, walaupun kita nggak pernah lihatin dia. Jadi sama, kita walaupun orang lain nggak melihat, kita tetap harus berbuat baik. Terus di bagian sana tuh ada anjing, ya. Anjing itu setia kan? Ada yang pernah nonton film Hachiko nggak? Cerita tentang anjing yang setia. Tuh, anjing aja setia, apalagi manusia ya. Nah, Rasul Paulus setia terus berbuat baik, ya. Walaupun ada yang nggak setuju, walaupun nggak ada yang mendukung. Nah, dia tetap namanya gigih, ya. Nggak cepat pundungan, tahu nggak pundungan? Bahasa Inggris pundungan. Ya, bahasa Inggris atau bahasa Sunda? Ya, pundungan tuh cepat ini ya, merajuk. Nah, Rasul Paulus baper sekarang bahasanya. Oh, baper ya. Iya, baper. Ya. Adik-adik lebih kenal baper ya, bawa perasaan. Nah, Rasul Paulus nggak baper. Ya, dia jalan terus. Nah, sementara itu Rasul Paulus juga kan manusia, perlu dibantu. Nah, lihat, Aquila dan Priscilla sedang kesulitan dibantu Rasul Paulus. Rasul Paulus sedang kesulitan dibantu oleh siapa? Ada dua nama kan? Namanya Silas dan Timotius. Ya, jadi saling bantu hidup itu. Ya, nggak ada orang yang bisa hidup sendiri. Orang paling kaya di dunia aja pasti dibantu orang lain. Ya, lihat kalau naik mobil kan pakai supir, nggak mungkin dia jalan sendiri. Kalau dia pergi kemana-mana naik pesawat terbang, ada pilotnya. Tuh, manusia tuh hidup nggak bisa sendiri. Adik-adik juga sama, perlu bantuan orang lain. Tuh, Timotius, Silas membantu Rasul Paulus. Nah, selain mereka berdua, siapa lagi yang menolong? Coba adik-adik, Pak Pendeta mau tanya. Rasul Paulus mengalami kesulitan, dibantu oleh Silas dan Timotius. Selain itu ditolong siapa? Tahu adik-adik? Ditolong Tuhan. Ya kan? Ya. Jadi Tuhan itu selalu menolong. Menolong orang yang baik hati, menolong orang yang percaya, menolong orang yang beriman, ya, menolong orang yang gigih.
Jadi Tuhan itu nggak pernah tidur, nggak pernah menutup mata. Ya, jadi adik-adik kalau berbuat baik Tuhan itu menolong. Jadi nggak pernah. Nah, dan akibatnya apa? Karena Rasul Paulus kerja terus, ya nggak berhenti. Lihat, oh, makin banyak orang yang ingin percaya Tuhan Yesus. Dari mana taunya makin banyak? Makin banyak orang minta dibaptis. Ya, yang minta dibaptis orang mana katanya? Ya, orang Bogor ya? Hah? Orang Cikeas? Atau orang mana? Orang Yunani. Ya, jadi orang Yunani malah tambah semangat. Ya. Jadi apa yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh itu memberi hasil yang indah. Ya. Dalam bahasa Alkitab itu menghasilkan buah-buah. Jadi kalau adik-adik seperti pohon anggur, maka buah-buah anggur itu adik-adik bisa lakukan. Nah, jam sekarang apa yang dilakukan bahwa kita berbuat baik? Kita lihat ya, Slayer berikutnya nih, gambar berikutnya. Nah, coba ada nggak yang pernah? Nah, ya, siapa yang pernah menuntun orang buta? Tuh, ya. Orang buta juga kalau di Jakarta di depan gereja kan susah nyebrangnya. Ya, perlu dibantu. Adik-adik mungkin sekarang nggak berani, masih kecil. Ya, tapi bisa bilang sama mama, "Mah," atau bilang papa, "Pak, tolong ada orang buta." Ya, karena buat mereka susah sekali nyebrang. Nanti trotoarnya yang ditabrak tuh. Ya. Nah, atau bentuk-bentuk yang lain. Ya. Tadi Pak Pendeta dengar ada yang suka nyapu, terus ada yang apa lagi? Ada yang suka masak enggak? Nah, siapa yang suka masak? Siapa yang suka cuci piring? Baru belajar masak, Nah, Kak, lagi liburan. oh gitu. Pantes Pak Pendeta lihat kalian lebih gemuk ya. Masak terus, makan terus ya. Iya. Belajar Adik-adik membantu. kalau ngomong di-unmute dulu ya. Bisa nggak? Silakan. Ya, kalau mau ngomong boleh. Ya, jadi kata firman Tuhan, kita ini harus berbuah. Buahnya apa? Buah-buah roh. Buah-buah roh itu kita mengasihi, ya, kita sukacita. Coba Pak Pendeta lihat wajahnya cerah apa murung nih? Cerah ya. Tandanya ada buah-buah roh. Ya. Coba Pak Pendeta lihat nih, ada yang lagi marah-marah nggak nih? Ya, wajahnya merengut aja. Nah, itu nggak ada buahnya tuh. Tapi kalau suka senyum ya, coba. Nah, Pak Pendeta lihat dulu wajahnya nih. Obed, senyum nggak? Senyum bagus, ada buah rohnya. Kelihatannya tenang ya. Nah, kalau tenang itu damai. Itu ada buah roh. Terus Astrela ya. Astrela ada buah rohnya nggak? Nah, tuh senyum ya. Terus Kaila. Nah, Kaila, apa buah rohnya? Ayo jawab yuk. Ya. Terus coba Keisha. Nah, Keisha nih matanya cerah sekali. Ya. Kalau orang yang punya buah roh, matanya cerah. Ya. Tapi kalau yang nggak punya roh, matanya melotot aja marahin tuh. Kayak yang marah ya. Coba Sadan ya, Alian Andro ya. Ale. Ale ada buah rohnya nggak? Ada, Kak. Apa bentuknya? Bersukacita, damai sejahtera. Itu bersukacita. Apalagi siapa lagi nih? Griselda nih. Oh, Bu Griselda mah bukan anak
Ini mah kakak sekolah minggu nih. Pak Pendeta salah nunjuk nih, ya. Tapi Pak Pendeta lihat Zelda juga cerah tuh, ya. Nah, Yemima gimana terus Yemima tuh? Yemima tuh. Mana Yemima kelihatan nggak nih? Nah, coba Yemimanya mana tuh? Saya, Pak. Ah, Yemima. Pak. Ada buah rohnya nggak? Nah, kalau Yemima lemah lembut nggak? Iya, Pak. Dikit. Ah, kalau nggak lemah lembut, begitu ini bangun tidur langsung gini. Mana makanan? Mana sarapan? Nah, ya, lemah lembut. Coba siapa lagi yang belum nih? Siapa? Anak siapa? Belin. Ada buah rohnya nggak? Ada Pak. Apa itu? Buah rohnya apa? Tadi ada sukacita, damai sejahtera, kebaikan, lemah lembut. Kalau Belin lemah lembut atau lemah lunglai? Lemah lembut. Lemah lembut. Nah, coba anaknya Pak WMP. Ada buah rohnya nggak? Siapa nih yang paling besar namanya? Evan. Ya, Evan. Apa Evan buah rohnya? Kesabaran. Sabar. Itu seorang sabar itu ya. Oh, enggak. Jadi nggak cepat marah ya. Nah, kalau cepat marah itu namanya bukan buah roh ya. Nah, terus siapa lagi yang belum nih? Inet nih. Nah, apa buah rohnya Inet? Ya? Damai sejahtera. Ini damai sejahtera ya. Jadi kalau nggak suka berantem itu damai. Orang damai itu ada buah rohnya. Jafir apa? Buah rohnya. Suka membantu, Pak. Suka membantu. Bantu ngabisin makanan atau bantu kerja? Bantu orang tua, Pak. Itu bantu orang tua. Karena orang tua mengerjakan sesuatu tidak bisa sendiri. Kayak tadi Rasul Paulus kan? Ya. Nah, dia dibantu oleh Silas dan Timotius. Aquila dan Priscilla nggak bisa sendiri, dibantu oleh Rasul Paulus. Terus siapa lagi nih yang belum nih? Zeta. Zeta apa buah rohnya? Sukacita, Kak. Sukacita. Iya ya. Kalau murung, ya sedih aja. Pasti nggak sukacita. Inet. Inet udah ya. Tadi kok ada yang sama dengan Inet, siapa tuh? Satu ininya dengan Inet. Naomi, Pak. Oh, Nomi ya. Nomi, coba Nomi. Nopan, Pak. Nomi tadi. Nomi belum ya? Apa? Sopan. Sopan. Iya, sopan ya. Orang sopan itu orang yang punya buah roh. Sari. Apa Sari buah rohnya? Apa? Tadi ada lemah lembut, ada cinta kasih, ada kesabaran, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kalau Sari yang mana?
Ininya boleh dipencet dulu unmute-nya. Tuh. Ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dari Galatia pasal 5. Nah, tadi Sari, apa Sari? Dari sekian banyak. Kemurahan. Ya. Kemurah hatian ya. Murah hati itu baik, orangnya baik, ya. Enggak pelit. Ya, kalau pelit makanannya ditaruh di lemari, orang lain nggak tahu. Begitu dibuka besoknya udah busuk tuh. Siapa lagi yang belum nih? Ya. Naomi sudah, Inet sudah, Sari sudah. Nah, siapa yang belum? Safa, Pak. Safa. Ya, Safa sama Jessica ya. 2 orang lagi nih. Jessica sama Safa. Safa. Kalau tadi Jafir suka membantu mamahnya, bapaknya. Kalau Safa apa? Tanda adanya buah roh. Mana Safa nih? Oke. Ya. Jessica mana Jessica? Obed belum juga ya Obed ya? Obed belum ya? Coba Obed sebelum yang lain. Apa tanda Obed punya buah roh? Tadi sudah, Pak. Oh sudah. Pak pendetanya yang lupa ya. Orang pelupa jangan-jangan nggak ada buah rohnya ya. Coba tadi Jessica mana Jessica? Ya. Wajahnya belum kelihatan Pak pendeta juga nih. Udah kangen, udah lama, udah 3 minggu nih nggak lihat. Ya. Jessica mana Jessica? Oke. Ya, aku di sini. Jadi itu Jessica. Iya, Jessica. Kamu punya buah roh nggak? Punya. Apa bentuknya? Membantu. Membantu, betul. Oke, ya. Kalau Redmi ini siapa Redmi nih? Redmi. Gak ada ya? Safa kemana Jafir nih? Jangan-jangan lagi ngambil minuman dulu ya? Oke ya. Apa lagi sawah, Pak? Di rumahnya Yes. Oh. Iya. Jafirnya di kampung sawah, Safanya sama Yes ya. Iya, Pak. Yes sudah jawab belum ya? Udah ya? Nah, Beda itu kan. Beda room. Oke, kita ulang lagi ya. Kita lihat bahwa orang yang percaya sama Tuhan tidak selalu diterima, ada aja yang memusuhi. Aquila dan Priscilla dimusuhi di Roma. Sampai melakukan perjalanan jauh sekali ke kota Korintus, di negara yang berbeda. Tapi di sana mereka nggak sendiri. Mereka dapat temannya baik, teman baru namanya Rasul Paulus. Ya, pekerjaannya sama. Suka membuat tenda. Dan dari sana pertemanan itu menjadi persahabatan sejati. Tuhan Yesus mengajarkan tentang Tuhan. Dan kemudian di sana lahirlah juga ada jemaat. Jemaatnya ada orang Yahudi, ada orang Yunani. Orang Yahudi malah nggak suka sama Rasul Paulus. Rasul Paulus itu orang Yahudi, tapi nggak disukai oleh orang Yahudi. Malah dicintai oleh orang Yunani. Nah, itu kan mengalami kesulitan. Tapi Rasul Paulus nggak sendiri. Ya, dibantu oleh 2 orang namanya Silas dan
Timotius. Terlebih dari itu, Pak Rasul Paulus ditolong oleh Tuhan sendiri. Jadi adik-adik, ya, kalau ada orang yang sedang kesulitan, dibantu. Karena kita juga sebagai manusia, ya, tidak selalu hidupnya tidak kesulitan, pasti ada masa kesulitan dan orang lain membantu. Dan yang penting lagi, ya, kalau kita berbuat baik, ada orang yang nggak suka, jangan berhenti, tetap berbuat baik. Dan itu yang dilakukan Rasul Paulus. Ya, begitu. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati adik-adik dan kakak-kakak semua. Amin. Baik, terima kasih Pak Pri atas firman yang tadi bawakan. Mungkin sebelum kita temu kangen dulu, adik-adik ada yang mau di-sharingkan mungkin dari yang tadi diberitakan oleh Pak Pri? Atau sudah ya? Oke, kita langsung aja deh. Pak Pri, boleh doa penutup, Pak? Boleh. Ya, kita berdoa lagi ya. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan memberi semangat kepada adik-adik dan kakak-kakak. Semangat untuk terus berbuat baik, semangat untuk membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Dan kami percaya Tuhan juga suka menolong kami. Biarlah pertolongan Tuhan membuat kami untuk semangat mencintai Tuhan dan mencintai teman-teman, mencintai orang tua kami masing-masing. Kiranya minggu ini kami punya sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, dan juga kami punya iman percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Pri atas firman yang tadi bawakan dan terima kasih adik-adik atas partisipasinya dalam kebaktian kita pertama kali yang live. Nah, untuk kakak-kakak dan juga Pak Pri, saya di sini diinstruksikan katanya kalau sudah selesai boleh leave dan untuk adik-adiknya boleh temu kangen dulu katanya nih, kata Kak Geri. Jadi mungkin adik-adik kalau mau ngobrol-ngobrol silahkan. Untuk pelayan firman dan juga kakaknya, kalau memang setelah ini ada kegiatan lain, boleh leave dari meetingnya. Oke. Kak Bella. Ya? Bella, aku mau nanya dong, Kenapa? Kak. Iya, boleh. Aku mau nanya, Kak. Olin kok nggak ada ya, Kak? Olin? Oh, iya. Aku nggak di rumahku yang dekat Olin, sayang. Belum ketemu Olin juga. Emang di chat nggak bisa Olinnya? Dia jarang aktif masalahnya. Oke, nanti aku tanyain deh ya. Ya, makasih, Kak. Lagi nggak dekat. Di grup juga nggak pernah itu ya? Nggak pernah balas. Nggak ada. Kenapa ya, Net ya? Ada yang tahu nggak? Olin nih. Handphonenya Olin udah nggak bisa dipakai. Dia pakai handphone bapaknya. Oh, ya udah nanti kakak tanya Kak Budi deh, ya. Makasih ya, Net ya. Ya. Teman-teman kalau mau ngobrol aja ya. Di-unmute aja nih udah waktu bebas. Yang anak-anak TR mana ya? Cuman ada Liani, tadi dengarnya Javier. Siapa lagi ya? Linda, Kak. Halo Liani. Halo, Kak. Yang lainnya mana ya? Ya, Kak. Halo. Halo, Evan. Halo, Kak. Javier, mana Javier? Kak. Belin, halo Belin. Kak. Sehat ya Belin? Alden mana nih Alden?
Halo kawan, ini anak-anak boleh lip atau Ya. gimana? Kalau emang adik-adik nggak ada yang ditambahin, kita selesaikan aja deh, Kak, ya. Oh gitu. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa. ya. Dadah. Dadah. Dadah.